Halo, salam jumpa lagi teman-teman semuanya. Selamat datang lagi dalam belajar matematika. Semoga kita semua dijauhkan dari segala sakit dan penyakit ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kumpulan soal matematika penilaian tengah semester ganjil untuk kelas 6. Dan itu sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, soal-soal ini saya rangkum dari beberapa soal-soal PTS sebelumnya. Ya, oke, untuk menghemat waktu kita langsung mulai ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama ini membahas tentang garis bilangan. Nah, ada beberapa anak yang bingung bagaimana sih cara membaca garis bilangan. Oke, di sini saya akan terangkan gimana sih cara membacanya. Yang pertama adalah kita lihat garis yang startnya dari 0. Kan di sini, ya 0 itu di sini. Startnya itu ke angka 8. Artinya, operasi hitungnya itu start awalnya itu adalah dari min 8. Ya, karena dia dari 0 ke min 8. Terus, dari min 8 dia sampai ke 4. Artinya nanti depannya min 8 terus hasilnya itu sama dengan 4. Karena di sini ya. Tadi dari 0 sampai min 8. Makanya depannya min 8. Terus dari min 8 sampai lagi ke 4. Nah, artinya min 8 ditambah berapa yang hasilnya itu sama dengan 4. Ya. Karena ke kanan maka ditambah ya. Nah, min 8 tambah berapa sih yang hasilnya 4? Nah, ini sama aja. Angka berapa kalau dikurangi oleh 8 hasilnya 4? Yaitu jawabannya adalah min 8 ditambah 12. Karena 12 kurang 8 hasilnya 4. Jadi untuk soal ini, operasi bilangannya adalah min 8 tambah 12 sama dengan 4. Oke, saya ulangi. Yang perlu dilihat pertama kali adalah garis yang startnya dari 0. Ya. Dari 0 kebetulan dia ke arah min 8. Maka di sini min 8. Terus dari min 8 sampai ke angka 4. Artinya min 8 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 4. Jawabannya adalah min 8 tambah 12. Oke, next ke soal selanjutnya. Nah, contoh bilangan bulat negatif. Oke, ini soal sebenarnya gampang ya. Cuman kalau misalnya pemahaman kita tentang bilangan bulat masih kurang, maka bisa saja soal ini salah. Nah, bilangan bulat itu kan ada yang positif, ada yang negatif, dan ada nol. Misalnya yang positif itu 2, 3, 4. Kalau negatif ya min 1, min 2, min 3, ya, dan seterusnya. Nah, karena ini soal bilangan bulat negatif, maka kita di sini cari yang bilangan bulat yang negatif. Di sini adalah min 15. Kenapa bukan 10? 10 itu bilangan bulat positif, 20 bilangan bulat positif, 1,5 itu desimal. Oke, next soal nomor 3. Perhatikan bilangan berikut. Ada 9, min 10, 8, 0, min 2, min 8, min 7, min 6, 4, 1. Suruhannya gini, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Ingat, seperti garis bilangan, kan gini ya. Di sini 0, ini ke sana 1, 2, 3. Kalau ke kiri dia min 1, min 2, min 3. Artinya, semakin ke kiri berarti semakin kecil. Ya. Nah, kalau semakin ke kanan, yang positif ini berarti semakin besar. Nah, maka untuk mengurutkan ini, karena bahasa dari yang terkecil, maka cara menjawabnya adalah kita lihat yang minusnya paling gede. Nah, itu kan min 10. Maka urutannya min 10. Setelah min 10, ada min 8, min 7. Habis min 7 itu ada min 2. Nah, setelah min 2, 0. Barulah bilangan bulat positifnya. Dari yang kecil 1, terus 4, ya, koma lagi 6, 8, dan yang terakhir itu 9. Jadi, kalau misalnya bahasa soalnya urutkan dari yang terkecil, berarti lihat angka minus yang paling besar, berarti min 10. Jadi min 10, min 8, min 7, min 2, 0, 1, 4, 6, 8, dan 9. Oke, kita ke soal berikutnya.
Nah, ada juga biasanya soal seperti ini yang keluar pas ujian ya. 10 titik-titik min 100. Tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah, nah, ini tinggal nanti kita memberikan atau menjawab dengan menggunakan tanda lebih besar apa lebih kecil. Nah, 10 itu lebih besar daripada min 100. Berarti di sini 10 lebih besar daripada min 100. Oke. Jadi di sini konsepnya juga adalah jangan sampai teman-teman lupa bahwa mana tanda lebih besar, mana tanda lebih kecil. Oke. Soal berikutnya, hasil dari 10 tambah 16 kali 6 kurang 96 bagi 16. Teman-teman, konsep di sini adalah perkalian terlebih dahulu. Nah, berarti di sini ada 16 kali 6, terus nanti 96 bagi 16. Berarti di sini kita tulis lagi 10 ditambah 16 kali 6. Jawabannya adalah 96 dikurang 96 dibagi 16, jawabannya adalah 6. Jadi ini bebas, boleh tambah dulu, boleh kurang dulu. Berarti ini 10, nah ditambah 96 kurang 6 sama dengan 90. Maka ini hasilnya sama dengan 100. Ya. Jadi konsepnya perkalian terlebih dahulu, disusul oleh pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Kita membahas soal selanjutnya. Hasil dari 4/5 kurang 1/4 kali 21/2. Nah, soal ini kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu semuanya. Berarti jadinya ini 4/5 dikurang 1/4 ya. Dikali, ini ubah dari pecahan campuran ke biasa menjadi 5/2. Nah, di sini ada perkalian sama pengurangan. Jadi kita kerjakan dulu yang perkalian. 4/5-nya kita tulis lagi, turun 4/5 dikurang. Nah, kalau untuk perkalian pecahan kan pembilang dikali pembilang, per penyebut dikali penyebut. Berarti ini 1 kali 5 sama dengan 5, per 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, teman-teman ketika seperti ini tinggal kali silang seperti biasa. Caranya 4 kali 8 sama dengan 32, dikurang 5 kali 5 sama dengan 25. Per 5 kali 8 sama dengan 40. Sekarang tinggal 32 kurang 25 itu sama dengan 7/40. Jadi hasil dari 4/5 kurang 1/4 kali 21/2 adalah 7/4. Oke, next soal. Nah, ini ada soal cerita juga. Biasanya pada saat ulangan atau ujian itu pasti ada soal ceritanya. Nah, langkah pertama itu adalah kita harus bisa memahami apa sih pertanyaan di soal cerita itu, apa sih maksudnya gitu. Soalnya bisa seperti ini. Jono bersama kakaknya membeli 4 buah bola basket, ya. 4 buah bola basket dan 10 bola kasti. Nah, harga bola basket itu 200.000, berarti sama aja dikali dengan 200.000. Dan harga bola basket itu 10.000 per bola, berarti 10 kali 10.000. Nah, ini kita hitung jumlahnya berapa ya. Untuk harga bola basket aja berarti 800.000. Harga bola kasti berarti 100.000. Nah, jika Jono mengeluarkan uang sebanyak 500.000. Nah, dia hanya bawa uang 500.000 misalnya gitu ya. Sementara total belanjanya dia adalah 900.000. Kurang dong. Nah, kurangnya berapa? Maka kurangnya tinggal 900 dikurang 500.000. Oke, maka kekurangannya adalah 400.000. Oke, biasa kan kalau untuk mengerjakan soal cerita dibikin data seperti ini ya. Oke, next soal. Nah, ada soal Jubaidah berulang tahun dan ibunya membeli sebuah kue untuknya. Kue tersebut dibagikan kepada teman-temannya sebanyak 20 anak. Ada satu kue dibagi ke 20 anak. Bambang adalah salah satu temannya. Bambang membagikan kue miliknya kepada adiknya sama banyak. Nah, langkah pertama, 1 bagi 20 itu kan sama aja dengan 1/20. Jadi setiap anak itu dapat 1/20 bagian. Jadi si Bambang juga dapat 1/20 bagian. Nah,
kue ini si Bambang bagi lagi dengan adiknya sama banyak. Artinya, ini tinggal dibagi dua. Nah, oke. Nah, ketika dibagi dua, boleh kita tulis per satu karena sama aja artinya. Nah, ketika misal seperti ini kan bentuknya tinggal pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu tinggal kita kali silang. Caranya 1 dikali 1 sama dengan 1 per 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi, kue Bambang sekarang adalah 1 per 40 bagian. Nah, suhu udara di kota Bogor adalah 10 derajat Celcius. Ya. Kita tulis di Bogor 10 derajat. Oh iya, 10 derajat di bawah 0. Ya, di bawah 0. Sedangkan suhu udara di kota Depok 15 derajat. Oke. Selisihnya berapa? Oke, yang ditanya selisih. Nah, perlu dipahami bahwa 10 derajat di bawah 0 itu artinya min 10 derajat. Min ya. Jadi ketika ada soal 5 derajat Celcius di bawah 0 itu artinya min 5. Jadi suhunya itu di Bogor min 10, di Depok 15. Berapa selisihnya? Selisih itu angka besar kurang angka kecil. Antara 15 dan min 10 kan lebih besar 15. Maka berarti 15 dikurang, karena selisih itu kurang ya. Kurang di Bogornya min 10. Nah, jadi sama aja 15 min dikali min sama dengan plus. Berarti 15 tambah 10 sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi selisih suhu udara di dua kota tersebut adalah 25 derajat Celcius. Soal terakhir, kandungan vitamin C dalam 100 gram jeruk. Nah, dibikin datanya ya, ini jeruk. Dalam 100 gram jeruk, vitamin C-nya itu ada 300 mg. Terus dalam 100 gram belewah, vitamin C-nya itu ada 200 mg. Nah, pertanyaannya, jika Maya mengkonsumsi, oke, Maya ini pertanyaannya ya, mengkonsumsi 200 gram jeruk tambah atau dan 300 gram belewah. Nah, gimana caranya? Ini jeruk, ini belewah. Nah, berapakah vitamin C-nya? Cara mengerjakannya itu seperti ini ya. Saya pindah ke sebelah. Cara mengerjakannya, karena yang ditanya 200 gram jeruk, maka 200 ini kita bagi dengan 100. Jadinya 200 per 100 dikali dengan 300 yang jeruk ya. Dikali 300. Nah, ini kan 200 bagi 100 kan 2. Tinggal 2 kali 300 sama dengan 600. Nah, sekarang yang belewah. Yang belewah berapa? Caranya juga 300 dibagi dengan 100. Ya, 300 per 100 dikali 200. Karena dalam konsumsi 100 gram jeruk vitamin C-nya 200. Berarti ini 200. Nah, 300 bagi 100 sama dengan 3 kali 200 sama dengan 600. Maka vitamin C yang dikonsumsinya adalah tinggal 600 tambah 100 sama dengan 1200. 600 tambah 600 sama dengan 1200 mg vitamin C. Oke, ya. Jadi itulah cara memahami soal cerita. Oke, semangat berlatih, berikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, itulah contoh soal, kumpulan contoh soal yang biasa keluar pada saat PTS Matematika kelas 6 semester 1. Oke, selamat berjuang. See you next video.